Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita walaupun hanya secara online. Apa kabar? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kita bersyukur hari ini walaupun dalam situasi dan kondisi yang mungkin secara pandangan mata kita begitu mengerikan, keadaan sekeliling kita, tapi kita tetap percaya kasih setia Tuhan tetap ada bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat keadaan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu atas kami, penyertaanmu atas kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami rindu melalui apa yang kami akan renungkan pada pagi ini. Kami boleh memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Kami berkemenangan di dalam segala keadaan dan situasi yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, bukakan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah hampir 1,5 tahun kita hidup bersama-sama dengan pandemi ini. Tapi akhir-akhir ini berita-berita yang kurang mengenakan kembali berseliweran. Kalau awal-awal dulu seolah-olah COVID ini jauh dari kita. Oh, dari Wuhan. Kita seolah-olah terlalu jauh dari Indonesia. Kemudian ketika tiba-tiba datang, kita juga masih melihat, mengamati banyak orang mungkin yang sudah terpapar dan berpulang. Tetapi mereka orang-orang jauh dari kita. Puji Tuhan, sejak Januari, pemerintah kita sudah menggalakkan vaksinasi. Tapi justru 1-2 bulan terakhir, saya pribadi dan juga mungkin ada beberapa di antara kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang di dekat kita yang terpapar, yang harus isolasi mandiri, harus dirawat di rumah sakit, dan ada juga yang harus berpulang kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan hal-hal ini terjadi, varian-varian barulah atau apalah, tetapi keadaan-keadaan seperti ini terkadang membuat kita menjadi takut, kita menjadi cemas, gelisah, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, memang wajar untuk menjadi takut dan gelisah, menjadi takut dan khawatir. Tapi kita harus tetap meneliti keadaan ketakutan kita. Kalau kita takut, itu karena sesuatu yang ada di depan kita. Misalnya, kita takut pada hewan-hewan tertentu, atau takut pada orang jahat misalnya. Tetapi jangan sampai ketakutan itu berkembang menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran itu sesuatu ketakutan yang sifatnya nggak jelas mestinya ya. Kita khawatir kalau untuk sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi, belum pasti juga terjadi dalam hidup kita. Biasanya ditandai dengan kata-kata bagaimana jika saya begini, bagaimana jika saya begitu. Terutama dalam kondisi seperti ini, kembali lagi, bagaimana jika saya terpapar, bagaimana jika saya tidak bekerja lagi, bagaimana jika barang-barang di supermarket habis, bagaimana jika terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab seandainya kita hidup dalam kekhawatiran. Corrie ten Boom berkata, seorang hamba Tuhan, kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Terus bergerak, dia nggak pernah berhenti karena dia terus bergoyang, tapi dia nggak kemana-mana. Dia tetap di tempatnya. Itu cuma menguras energi kita. Dan Alkitab katakan kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita, bukan? Ketakutan malah bisa melumpuhkan kehidupan manusia. Jangan sampai kita diperbudak oleh kekhawatiran. Bukan hanya coronavirus yang bisa mengglobal dan membuat seisi dunia lumpuh, tapi kekhawatiran juga bisa membuat kita lumpuh
Lumpuh dalam artian kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kita nggak bisa lagi apa-apa. Karena yaitu, kita khawatir, terus khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu boleh saja mampir dalam hidup kita. Ketakutan itu boleh saja. Mengapa? Karena kita ini manusia biasa. Kita bukan Superman, apalagi Superwoman. Yang anak-anak bukan Superboy atau Supergirl. Kita semua manusia biasa. Kita diciptakan Tuhan dengan kekuatan dan juga kelemahan. Dan apalagi pada saat virus ini begitu mengguncang kita, mungkin kita merasa, aduh, ternyata kita lemah dan tidak berdaya. Tapi ada satu hal yang sangat saya syukuri, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti ini. Sekarang ini, ketika bertemu dengan setiap orang, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, saya paling tidak mendengar, syukur kita semua sehat. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan. Yang dibutuhkan saat ini cuma sehat, cuma bisa berdoa kepada Tuhan supaya kita semua sehat. Saya merasa pada akhir-akhir ini setiap orang kembali mengingat Tuhan, bersyukur, berdoa untuk memohon kesehatan bagi diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa ketakutan atau kekhawatiran itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang di luar Tuhan. Kita sebagai orang Kristen pun ada rasa takut dan khawatir. Tapi seharusnya ada beda, bukan? Dalam kita menyikapi ketakutan dibanding dengan orang-orang yang lain. Mengapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari Daud. Daud ini seorang yang menurut saya sangat terbuka di hadapan Tuhan. Dia belajar menghadapi segala keadaan dan terus berharap kepada Tuhan. Daud pernah menjadi takut? Pernah. Tapi ada satu ayat yang dari kecil saya juga belajar dari ayat ini. Mungkin ayatnya enggak terlalu tepat di mana tempatnya mungkin ya waktu saya kecil. Tapi ada satu pujian yang benar-benar menguatkan saya dalam hal ini. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Ini tulisan Daud ketika dia berada dalam kesesakan. Daud berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 5, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Daud tahu. Daud mengalami banyak hal. Coba kita renungkan dulu sebelum kita meneruskan ini. Daud itu seorang anak yang biasa-biasa saja. Setiap hari dia mengembalakan kambing domba ayahnya, yang dituliskan juga hanya beberapa ekor. Setiap pagi Daud berangkat untuk membawa kambing dombanya ke padang. Dia di sana, ada beberapa gambar yang menyebutkan dia sambil bermain kecapi. Sore hari dia pulang, seolah-olah hidupnya damai, aman. Walaupun ketika dia mengembala kambing dombanya ada juga beruang dan singa dan beruang yang pernah mencoba mengancam nyawa domba-dombanya, kambing dombanya. Tapi Daud begitu berani. Tapi dalam kehidupannya seolah-olah Daud menjalani kehidupan yang aman, damai gitu ya. Sampai ada satu peristiwa ketika dia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya, seorang suruhan ayahnya datang untuk menjemput Daud. Untuk apa? Ternyata di sana, di rumahnya, Daud itu sudah ditunggu oleh Nabi Samuel. Untuk apa? Untuk diurapi menjadi raja. Samuel mengatakan bahwa Daud ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Daud ini bukan keturunan raja loh mestinya, tapi dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel kedua menggantikan Saul. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita amati bahwa
sejak saat itu, sejak Daud diurapi menjadi raja, kehidupan Daud tidak lagi sama. Dia yang tadinya aman saja, pergi pulang dari rumah ke padang, padang ke rumah begitu, tiba-tiba saja mendapati hal-hal yang tidak mengenakan. Bukannya kehidupannya jadi lebih baik menurut saya, menurut pandangan manusia. Tapi Daud mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Tanpa alasan dia dibenci oleh Raja Saul. Berapa kali dalam hidupnya ketika Daud dipanggil Saul untuk memainkan kecapi, untuk menghiburkan hati Saul yang sedang ditinggalkan, sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, Saul terhitung 2 kali mencoba melemparkan tombaknya ke arah Daud. Tapi Daud bisa menghindarinya. Belum lagi Daud dikejar-kejar oleh Saul, sehingga Daud harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Beberapa kali Daud melakukannya. Dia harus berpindah-pindah. Bahkan dia harus pernah mengungsi ke negeri orang Filistin untuk menghindari kejaran Saul. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagai manusia Daud pikir, untuk apa aku alami hal-hal yang seolah-olah spektakuler? Tuhan pilih aku, Tuhan urapi aku, tapi kenyataan di depan mata bukan seperti yang aku harapkan. Tapi sekali lagi, Daud tidak pernah memindahkan kepercayaannya, tidak pernah memindahkan hatinya dari Tuhan. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Aku tidak takut. Aku tidak akan takut lagi. Mungkin kita berkata, iya, musuh Daud itu kasat mata, raja, manusia. Nah sekarang musuh yang kita hadapi ini sesuatu benda yang ternyata saya baru tahu, virus itu benda mati. Tidak kasat mata, tidak kelihatan mata, tetapi bisa membuat manusia mati. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, wajar untuk menjadi takut. Tetapi tidak wajar kalau kita menjadi ketakutan. Kita coba baca dari Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi, walaupun kita punya musuh yang tidak nampak mata, kita boleh takut, tapi kita tidak boleh ketakutan. Apalagi menjadi seorang penakut nantinya. Itu yang tidak boleh. Dari Ayub 3 ayat 25 ini, saya begitu menghafal ayat ini. Seringkali juga saya sampaikan kepada orang-orang di sekeliling saya, jangan terlalu takut. Apa yang kita takutkan malah akan mendatangi kita, gitu. Jangan terlalu cemas, karena apa yang kita cemaskan itu malah akan menimpa kita. Seorang teman di kantor pada tanggal awal-awal Juli mendapati bahwa seorang rekan kami di kantor, anak buah saya, meninggal karena COVID. Beberapa hari kemudian mendengar juga adik dari seorang teman saya yang lain meninggal karena COVID. Secara tiba-tiba dia chat saya, padahal dia teman sekantor, dia chat saya di WA, dia bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kok begini? Gitu ya. Apakah ini sudah hampir kiamat ya? Dia bilang gitu. Di chat saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Saya bilang saya akan segera tiba di kantor. Nanti kita ketemuan ya. Saya bilang, kenapa dengan kamu? Dia bilang, saya begitu takut. Karena begitu saja tiba-tiba ada banyak berita tentang orang-orang yang kita kenal, yang kami kenal. Saya berkata, pertanyaanmu tentang kiamat itu sebenarnya sudah terjawab oleh Alkitab, bukan?
Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya tidak akan lama lagi. Tapi tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Tugas kita hanyalah berjaga-jaga dan berdoa. Belakangan saya tahu bahwa dia mengkhawatirkan anak-anaknya dan juga ibunya kalau saja dia terpapar COVID dan mengalami nasib yang sama seperti teman-temannya tadi. Saya bilang, lepaskan ketakutanmu, lepaskan kekhawatiranmu, jangan sampai itu malah membuat kamu sakit, saya bilang. Dan ternyata benar, 2 hari setelah kami berdiskusi itu, teman saya ini terpapar COVID. Dia berkata, tiba-tiba saja saya tidak bisa merasa, saya tidak bisa membau. Saya bilang, coba swab untuk tahu apa yang terjadi, dan benar dia positif COVID. Selama beberapa hari dia isolasi mandiri, dan puji Tuhan hari ini ketika saya merekam video ini dia sudah dinyatakan negatif dan dia dapat kembali bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketakutan memang ada dalam hidup kita. Saya tidak menolak, saya tidak mengelak kalau orang boleh takut. Tapi saya tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Saya tidak ingin mengajak saudara untuk ayo sama-sama menjadi takut. Enggak seperti itu. Daripada menjadi takut dan khawatir, mari kita akan baca firman Tuhan. Sebuah perikop yang luar biasa menurut saya. Kita akan baca Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur Daud. Kita baca dulu dari judul perikopnya ya. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu Saudara, daripada fokus kepada persoalan hidup kita, daripada fokus pada kemalangan-kemalangan yang mungkin diderita atau kita lihat dari kehidupan kita atau orang lain, mari kita fokus pada kekuatan Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya, Daud tetap dapat mengarahkan fokusnya kepada Tuhan. Daud berkata, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Daud mengingatkan kita untuk tetap memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan perhatian dan hidup kita kepada persoalan-persoalan, tapi kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kalau begitu, apakah Daud gak pernah ya merasa begitu capek, begitu lelah menghadapi kesulitan hidup? Pernah. Daud berkali-kali berkata di Mazmur 42-43, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Coba kita sitir Mazmur 42-43. Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 12, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
dan gelisah di dalam diriku. Jadi Daud sedang berkata-kata kepada jiwanya sendiri. Daud sedang berkata-kata kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau merasa begitu gelisah, takut, tertekan? Tapi Daud juga punya jawabannya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dia, Allah itu, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita punya, mari kembali kita fokus kepada Allah. Allah kita yang kita punya adalah Allah yang luar biasa. Di ayat-ayat berikutnya, ayat 3 sampai 9. Allah itu, Tuhan itu suaranya di atas air bah, mengguntur di atas air yang besar. Suara itu penuh kekuatan. Allah kita Allah yang kuat dan perkasa. Suara Tuhan itu sanggup mematahkan pohon. Kadang-kadang kalau kita waktu kecil mendengarkan petir, kita bilang, nih Tuhan sedang marah. Seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia pencipta bumi ini. Dia juga pembentuk gunung-gunung. Dia juga bisa memindahkan gunung. Saya baru membaca tahunan ya, Ayub pasal 9. Ayub pasal 9 ayat 4 sampai 10. Ini hikmat yang sama yang Tuhan berikan baik kepada Daud maupun kepada Ayub. Walaupun mereka mengalami peristiwa yang berbeda, tapi kebenaran ini adalah kebenaran yang nyata. Kita coba baca Ayub pasal 9 ayat 4 sampai 10. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ini loh Allah kita. Ini loh Allah yang selalu berjanji untuk menyertai kita. Jadi sekali lagi mari kita mencontoh kehidupan Daud, yang walaupun di dalam segala kondisi, Daud tetap ingat kepada Tuhan. Bukan cuma ingat karena ingat, bukan. Tapi menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat 9 dari Mazmur 29 berkata, di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia pembentuk kita. Dia menciptakan kita dengan detail. Dan Dia tahu siapa kita. Betapa kita perlu didukung. Betapa kita perlu pertolongannya setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, berikutnya saya ingin menjelaskan bahwa Allah yang mampu melakukan banyak mujizat itu juga sudah memberikan bukti karya kasih-Nya yang luar biasa. Allah sudah memberikan putranya untuk kita. Kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya ingin kita membaca ini bersama-sama. Saya ingin Bapak Ibu Saudara juga ketika mendengar video ini juga membacanya bersama-sama saya. Saya akan membacanya perlahan-lahan. Judul perikop ini adalah keyakinan iman. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Allah itu bukan hanya pencipta dan pemelihara hidup kita. Dia juga sudah memberikan dirinya bagi kita. Alkitab katakan, Dia tidak akan menggugat kita. Allah yang sudah memilih kita tidak akan pernah menggugat kita. Yesus yang sudah mati bagi kita juga tidak. Karena itu seharusnya tidak ada sesuatu hal pun yang membuat kita begitu takut, begitu khawatir. Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita katakan, tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita yang akan membuat kita terpisah dari kasih Allah. Sekali lagi, daripada kita berkutat dengan persoalan hidup kita, apapun itu, mungkin persoalan dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, studi kita, ekonomi kita, dalam segala hal, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatannya. Kita akan baca kembali Mazmur 29 ayat 11 sebagai ayat yang terakhir. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari segala ketakutan kita, dari segala kegelisahan kita, dari segala kecemasan kita, dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Ayo bangkit, jangan lagi berkutat dengan ketakutan. Kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah firman Tuhan yang kita telah dengarkan, kita akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Tentunya Bapak Ibu di rumah telah mempersiapkan diri dengan baik. Kita introspeksi diri, kita berserah kepada Tuhan, mensyukuri bahwa firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam Kristus Yesus. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih akan hamba-Mu. Persiapan apa yang telah disampaikan, Tuhan akan mengurapi lebih lagi dan memberkati kehidupannya, pelayanannya, dan semua yang menjadi pengharapan dan kerinduannya.
dan tentunya sekarang bersama jemaat, anak-anakmu, baik di rumah, dimanapun mereka berada, dan sedang melakukan ibadah online ini. Kami hendak menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, agar kami dipersiapkan untuk menikmati persekutuan. Persekutuan dengan tubuh dan persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan, melayakkan, dan menguduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hosti dan anggur yang tentunya telah Bapak Ibu persiapkan dengan baik. Sambil Bapak Ibu mengambil hosti dan anggur, saya akan membacakan firman Tuhan dan kita akan merenungkan, menyimaknya bersama-sama. Mari kita ambil tubuh Kristus. Saya mengajak untuk Bapak Ibu mengangkat tinggi dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, percayakah bahwa di dalam hosti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yang sakit terimalah kesembuhan. Yang lemah jadilah engkau kuat. Yang dalam pergumulan, pandang kepada Tuhan. Terima janjinya. Hiduplah dalam kemenangan. Buang segala hal yang harusnya kita buang dan tidak boleh ada dalam hidup kita. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami besarkan nama-Mu yang ajaib, nama yang agung. Terpujilah Tuhan untuk tubuhnya yang diserahkan bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi jemaat, bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Kita mau angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Yang sakit terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kelemahan tubuh saya perintahkan pergi dari dalam tubuh Kristus, dari dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadilah Bapak Ibu Saudara sehat. Jadilah Bapak Ibu Saudara sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Pandang Tuhan Bapak Ibu. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Sang Juru Selamat yang hidup, yang ajaib, yang mengasihi Bapak Ibu dan mengasihi saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyatukan hati Bapak Ibu. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami menyatukan hati. Kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami menyatukan hati memberkati saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang di dalam pergumulan, baik secara ekonomi, pergumulan akan kebutuhan hidup, pergumulan akan kesehatan. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan melepaskan, Tuhan memberkati. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan kami percaya Tuhan pasti menjawab dan menopang, menolong kami semuanya. Kami menyatukan hati memberkati keluarga-keluarga. Kami memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Kami memberkati setiap umat Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan, kerinduan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat penyediaan. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Kami memberkati para pemimpin bangsa kami. Kami memberkati semua aparat pemerintahan. Kami memberkati TNI Polri. Kami memberkati pejabat-pejabat tinggi dan tertinggi negara. Kami memberkati Tuhan supaya hikmat-Mu, bimbingan Tuhan menyertai beliau-beliau semuanya di dalam mengatur dan menyelenggarakan negara ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami akan menjalani kehidupan dari hari ke hari, dari minggu kepada minggu, dari bulan kepada bulan, dari tahun kepada tahun, bukan sendirian. Lewat sakramen perjamuan kudus kami diingatkan ada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memimpin kami. Terima kasih. Terima kasih Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kehidupanmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau perkasa, dan jadilah engkau pribadi yang berpengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.